Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda terkasih, tersayang, tersoleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Semoga Ananda selalu sehat walafiat. Baiklah, berjumpa kembali dengan Ibu Nurfitasari dalam pembelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum memulai pelajaran, ada kata motivasi nih untuk Ananda semua. Kata-katanya begini: belajarlah dari senar gitar, mereka selalu bersama untuk menghasilkan bunyi yang indah. Jadi, mengenai materi kita hari ini, kita selaku warga negara Indonesia harus selalu bersama dan kompak untuk menciptakan satu persatuan dan kesatuan yang utuh. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu tentang ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya. Sebelum belajar, silakan Ananda berdoa dan menyiapkan buku serta alat tulisnya ya. Ayo kita mulai belajar. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan Ananda nantinya mampu menjelaskan ancaman militer dan non-militer yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan mampu menunjukkan upaya penyelesaiannya dengan baik. Apa itu ancaman? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Katanya negara Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Selain itu, negara Indonesia juga terletak di wilayah yang sangat strategis atau mudah dijangkau oleh negara lain. Tahukah Ananda bahwa semakin kaya sebuah negara, maka ancaman yang datang terhadap negara tersebut juga semakin banyak atau luas. Jadi kita akan mempelajari apa saja jenis-jenis ancaman itu yang terjadi di dalam negara Indonesia. Yang pertama ada namanya ancaman di bidang militer. Contohnya seperti ada namanya agresi, pelanggaran batas wilayah, spionase, sabotase, aksi teror, pemberontakan bersenjata, dan perang komunal. Dan ada pun ancaman di bidang non-militer, seperti namanya non, berarti dia tidak memerlukan alat persenjataan, tapi dia bisa menimbulkan ancaman di dalam sebuah negara. Seperti dibagi menjadi beberapa bidang. Ada di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan bidang teknologi dan informasi atau disingkat IPOLEK-SOSBUDTIK. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan setelah kita mengetahui apa saja ancaman militer dan non-militer itu, kita akan membahas apa upaya untuk mengatasi ancaman militer dan non-militer terhadap negara Indonesia. Adapun contoh ancaman militer yang pertama yaitu agresi. Agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir oleh negara lain terhadap suatu negara yang dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, tindakan agresi bisa dilakukan dengan melancarkan serangan, pemblokiran jalan utama, membombardir angkatan bersenjata, dan melakukan invasi sehingga dapat menghancurkan kekuatan musuh. Invasi merupakan bentuk agresi yang lebih luas ya. Kemudian agresi bertujuan untuk merebut kedaulatan negara lain dengan melakukan perusakan baik barang, tempat maupun orang melalui kekuatan bersenjata. Agresi pernah terjadi di Indonesia, yaitu contohnya seperti agresi militer Belanda I yang terjadi pada 21 dan agresi militer Belanda II yang terjadi pada 19 Desember 1948. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran batas wilayah, yaitu ancaman militer melalui suatu bentuk tindakan dengan cara memasuki wilayah tanpa izin, baik menggunakan pesawat tempur maupun kapal-kapal perang.
Nah, ini sering terjadi di wilayah negara Indonesia. Kemarin terjadi pada 3 April 2019, yaitu terjadi 2 kapal ikan melanggar batas wilayah perairan Indonesia di Selat Melaka. Selanjutnya yaitu spionase. Spionase adalah kegiatan pengumpulan informasi yang bersifat rahasia, baik mengenai seseorang atau organisasi tertentu. Nah, ini juga pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasusnya seorang tentara bayaran yang ditugasi CIA, sebuah badan intelijen Amerika bernama Allen Lawrence Pope, membantu pemberontak PRRI atau Permesta. Selanjutnya, sabotase. Tindakan yang dilakukan secara sengaja, terencana dan tersembunyi dengan melakukan perusakan terhadap sasaran tertentu. Biasanya fasilitas umum seperti pipa minyak, jalan dan jembatan, atau sarana infrastruktur yang berada di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya ada aksi teror, yaitu ancaman militer yang dilakukan dengan beragam cara seperti bom bunuh diri, bom panci, bom buku, dan penculikan yang disertai modus pencucian otak terhadap korbannya. Penyebabnya selain faktor psikologis juga karena faktor ekonomi, politik, agama, dan sosiologis. Nah, aksi teror ini bertujuan untuk menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi daerah yang dilakukan aksi teror tersebut. Pemberontakan bersenjata, yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan cara atau proses memberontak atau menentang dengan senjata terhadap kekuasaan pemerintah yang sah. Jadi yaitu DI atau TII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang terakhir yaitu perang komunal atau konflik komunal, perang saudara, yaitu suatu bentuk ancaman militer dengan melakukan tindakan peperangan, yaitu perang yang tidak melampaui batas wilayah negara tertentu. Perang saudara ini bisa terjadi karena berbagai penyebab seperti konflik agama, gejolak politik, masalah etnik, dan kesenjangan ekonomi. Nah, adapun upaya yang dapat kita lakukan atau strategi mengatasi ancaman di bidang militer adalah upaya 1 harus dilakukan disesuaikan dengan bentuk dan besarnya ancaman. Misalkan kalau dia ancamannya pemberontakan bersenjata, maka harus dilakukan sesuai dengan ancaman yang datang tersebut. Upaya 2, sistem persenjataan atau alutsista yang harus canggih mengimbangi negara-negara lain. Maka jika alat persenjataan kita sudah canggih, maka kita mampu bersaing dengan alat persenjataan negara-negara lain yang mengancam negara kita. Upaya 3, tentunya peran serta kita sebagai warga negara untuk memperkuat pertahanan dan keamanan Indonesia. Contohnya yang harus kita lakukan seperti tidak membeda-bedakan keberagaman, misalkan suku, budaya, daerah, kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang kita anut, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional itu adalah penyatuan berbagai kelompok etnis, sosial, budaya, agama, ras, dan sebagainya untuk bersatu padu menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan yang terakhir, kita harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ancaman non-militer terhadap negara. Nah, adapun bidang-bidangnya yaitu yang pertama yaitu berada di bidang ideologi, yang kedua di bidang politik, yang ketiga bidang ekonomi, yang keempat bidang sosial budaya, dan yang terakhir di bidang teknologi dan informasi. Yang pertama yaitu di bidang ideologi. Masuknya ideologi komunis dan liberal. Apa itu ideologi? Sebagaimana yang kita ketahui, ideologi negara kita atau paham yang kita anut adalah ideologi Pancasila. Namun pada saat ini banyak terjadi ancaman-ancaman untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis dan liberal, atau ideologi yang menganut kebebasan individu.
Yang kedua yaitu di bidang politik seperti korupsi, konflik SARA yang bernuansa politik, penurunan paksa pemerintahan yang sah, dan isu-isu politik. Selanjutnya yaitu di bidang ekonomi, banyaknya pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, kemudian tingkat daya saing yang rendah, ketergantungan dengan negara lain, dan ketidaksiapan menghadapi globalisasi. Selanjutnya yaitu di bidang sosial budaya. Dari dalam negeri seperti adanya kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan keterbelakangan. Sedangkan dari luar negeri timbul akibat dari pengaruh negatif globalisasi seperti sikap individualis, hedonisme, dan westernisasi, kemudian lunturnya sikap gotong royong dan kesetiakawanan, dan masih banyak lagi. Lanjut, di bidang teknologi dan informasi, ini yang sering terjadi pada saat ini, seperti informasi hoax atau berita bohong yang banyak tersebar, kemudian ada ujaran kebencian, pornografi, radikalisme, dan intoleran atau tidak peduli terhadap orang lain. Adapun upaya yang harus kita lakukan untuk menghindari ancaman non-militer di bidang ideologi adalah kita harus memperkuat ideologi Pancasila dan meningkatkan upaya diplomasi atau hubungan baik dengan negara lain. Yang kedua, upaya di bidang politik seperti penguatan pemerintahan yang bersih, efektif, sesuai undang-undang, penguatan yang bertanggung jawab, dan badan legislatif menjadi badan yang lebih berkualitas. Penguatan politik nasional melalui partai politik dan organisasi massa sebagai sumber pembangunan nasional. Ini di bidang politik ya. Kalau di bidang ekonomi, tentunya pemerintah harus menciptakan lapangan kerja, kemudian membangun infrastruktur, penggunaan alat dan mesin pertanian yang modern, serta penciptaan iklim usaha dengan memanfaatkan potensi lokal sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Jadi mengurangi adanya pengangguran, kemudian mengurangi kemiskinan dan kebodohan dalam negara tersebut. Selanjutnya di bidang sosial budaya, apa upaya yang harus kita lakukan? Yaitu memprioritaskan pembangunan pendidikan untuk mengatasi keterbelakangan, memasukkan wawasan kebangsaan. Contohnya seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu pembelajaran PPKN untuk mengetahui wawasan kita terhadap negara kita. Kemudian adanya kebudayaan lokal, rasa cinta tanah air, nasionalisme, patriotisme, dan nilai-nilai agama dalam pendidikan. Yang terakhir, upaya yang harus kita lakukan di bidang teknologi dan informasi yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang menguasai dan memahami perkembangan teknologi sehingga mampu menangkal dan menyelesaikan berbagai ancaman yang datang. Kemudian membentuk BSSN, ini sudah dibentuk di dalam negara kita, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara, untuk melindungi data-data pribadi atau data rahasia milik sebuah negara atau negara Indonesia. Sekianlah penjelasan dari Ibu. Berikut merupakan contoh bentuk ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya. Silakan disimak. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapat informasi adanya sekelompok anak muda yang dilatih untuk meneror orang-orang penting. Mahfud menyatakan ideologi radikalisme menjadi ancaman besar bagi Pancasila. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan ideologi radikalisme menjadi ancaman besar bagi Pancasila. Bentuk ancaman yang nyata adalah dalam bentuk teror. Mahfud mengaku mendapat informasi adanya sekelompok anak muda yang dilatih untuk meneror orang-orang penting. Radikalisme dalam bentuk teror. Hari ini saya melihat tadi polisi menangkap 23 orang teroris dari berbagai tempat yang kemudian dikumpulkan di Lampung gitu, lalu diangkut ke Jakarta tadi sebanyak 23. Yang itu sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan teror, ngebom, membuat kerusuhan dan sebagainya di berbagai tempat. Bahkan saya mendapat informasi ada sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk menteror VVIP.
Saya dapat foto latihannya juga. Sebelumnya, tim Densus 88 Polri menangkap 23 tersangka teroris di antaranya Z alias AS yang merupakan DPO bom Bali tahun 2002 yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Al-Jamaah Al-Islamiyah atau JI. Para tersangka teroris ini ditangkap karena berpotensi dapat berkontribusi dalam perencanaan tindak pidana teror. Mereka dibawa ke Makobrimob Kelapa II Mabes Polri Jakarta untuk penanganan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pun rangkuman atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari judul ancaman terhadap negara dan upaya mengatasinya, yaitu yang pertama, pengertian ancaman. Ancaman dapat kita artikan yaitu setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Kemudian ancaman itu dibagi menjadi dua, ada ancaman militer seperti agresi, pelanggaran batas wilayah, spionase, sabotase, aksi teror, pemberontakan bersenjata, perang saudara atau konflik komunal, dan ancaman non-militer yaitu dibagi menjadi beberapa bidang, ada IPOLEK, SOSBUD, TIK, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi dan informasi. Kemudian apa upaya yang harus kita lakukan dalam ancaman militer? Tadi seperti yang Ibu jelaskan, kalau dia di bidang militer harus disesuaikan dulu dengan ancaman yang datang seperti apa. Jadi bisa dilihat apa upaya yang dapat dilakukan gitu. Dan upaya mengatasi ancaman non-militer selain pemerintah, tentunya sangat diperlukan peran kita sebagai warga negara Indonesia, dan kita harus memiliki kesadaran yang dilandasi hati yang ikhlas tanpa ada tekanan dari luar demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integritas nasional Indonesia. Baiklah, demikianlah materi kita pada hari ini. Sekarang kita lanjut di tugas ya. Terima kasih. Demikianlah materi kita pada hari ini. Bagaimana Ananda? Apakah sudah jelas atau belum? Jika ada yang kurang paham atau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih, tetap sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.